Sungguh keterlaluan, inilah kisah makam Imam Nawawi dibom Wahabi hingga runtuh pada tahun 2015. Nama Imam Nawawi memang bisa dibilang agak mirip dengan Imam Nawawi Banten. Siapa yang tidak kenal dengan sosok intelektual Islam abad ke-13 Masehi yang sangat dihormati dan karya jasanya sangat bermanfaat bagi umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Beliau merupakan penulis kitab Riyadhus Shalihin yang sangat luar biasa keilmuannya. Beliau adalah ulama fikih yang sangat dihormati dalam kalangan umat Islam. Mari kita melihat lebih dekat tentang biografi singkat Imam Nawawi. Dahulu saat menimba ilmu agama, hampir 4 tahun lebih beliau makan roti kering dan minum air putih, tidak ada waktu untuk memasak masakan enak karena beliau sibuk belajar. Buah-buahan yang banyak tersedia di pasar-pasar Damaskus pun jarang beliau makan, karena khawatir yang beliau makan itu adalah buah-buahan hasil dari tanah wakaf milik umat Islam. Imam Nawawi juga dikenal memiliki banyak karomah luar biasa. Cerita tentang karomah Imam Nawawi juga memenuhi buku-buku yang membahas tentang karamah ulama. Antara lain disebut sebagai kompilasi menulis di malam hari, cahaya memancar dari ujung jari-jari beliau sehingga menerangi tempat beliau menulis. Nama panjang Imam Nawawi adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi. Kata Nawawi sendiri adalah nisbah untuk kampung beliau yang bernama Nawa, yaitu sebuah desa di Provinsi Dara di selatan Damaskus. Imam Nawawi lahir di Nawa pada tahun 1233 Masehi. Semasa hidupnya beliau manfaatkan untuk belajar, mengajar dan menulis karya-karyanya di Damaskus. Pada tahun 676 Hijriah, beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa setelah mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dari sebuah badan wakaf. Beliau juga menziarahi makam para gurunya dan bersilaturahim kepada para sahabat beliau yang masih hidup. Pada hari keberangkatan beliau ke Nawa, para jamaah yang beliau bina melepas kepergiannya di pinggiran kota Damsyik atau Damaskus. Mereka bertanya kapan mereka dapat bertemu lagi. Namun Imam An-Nawawi menjawab bahwa mereka akan bertemu setelah 200 tahun. Awalnya mereka tidak mengerti perkataan sang imam, namun akhirnya mereka faham bahwa yang dimaksud sang imam adalah setelah hari kiamat. Pada saat wafatnya Imam Nawawi, kabar itu menyebar luas hingga Damaskus. Semua orang bersedih dan kehilangan atas wafatnya sang imam. Penguasa saat itu, Izzuddin Muhammad bin Soih juga menyempatkan datang dan menyolatkan jenazah Imam Nawawi. Imam Nawawi dahulu wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah dan dimakamkan di Nawa Provinsi Dera Suriah, atau dekat perbatasan Yordania saat ini. Meskipun beliau wafat relatif muda dan pada usia yang sangat produktif yaitu 45 tahun, tetapi di kalangan ulama zamannya beliau sangat dihormati sebagai seorang ulama teladan. Imam Nawawi diketahui meninggalkan banyak karya yang luar biasa. Setidaknya ada lebih dari 20 karya besar, antara lain Syarah Sahih Muslim sekitar 12 jilid, Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab 20 jilid, dan yang paling fenomenal menjadi bestseller sepanjang masa adalah Kitab Riyadhus Shalihin, yang diterjemahkan ke dalam edisi berbagai bahasa dunia. Namun sayang beribu sayang, jika Anda mungkin belum tahu, makam ulama fikih ternama ini pernah dibom oleh sekelompok yang mengaku jihadis pada tanggal 8 Januari tahun 2015 lalu. Dikutip dari kantor berita lokal wilayah Nawa, merilis video berdurasi pukul 1:03 yang berisi rilis pendek puing-puing makam Imam Nawawi setelah diledakkan oleh sekawanan orang tak dikenal, sehingga menambahkan komentar dalam video tersebut. Namun, Al Jazeera melaporkan bahwa pelakukannya adalah Jabhah Nusrah. Pejuang Al-Nusra menganggap bahwa penghormatan kepada makam Imam Nawawi tersebut sama halnya dengan menyembah berhala. Mereka menyamakan aksi mereka dengan penghancuran kuil berhala. Mereka menanam bahan peledak tepat di tengah-tengah makam Imam Nawawi. Kemudian, suara ledakan bom ini dikeluarkan hingga terdengar seluruh penjuru kota Nawa. Sebelum meledakkan makam Imam Nawawi ini, Jabhah Nusrah yang berafiliasi kepada sekte Wahabi ini juga pernah meledakkan makam sahabat Nabi Muhammad yaitu Ammar bin Yasir yang juga terhubung di Suriah. Setelah meledakkan kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai pusat syirik dan menyembah berhala, biasanya mereka tertawa terbahak-bahak sambil meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Padahal, makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir ulama fikih yang sangat alim dan berjasa dalam Islam. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan Kementerian Wakaf Islam Suriah, PBB mengatakan bahwa 290 situs di seluruh negeri telah terkena dampak langsung pertempuran. Sebanyak 24 situs hancur, 104 rusak berat, 85 rusak sedang, dan 77 kemungkinan rusak.